Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Frenafit di sesi live Instagram Tahu Tech. Kita ketahui teknologi atau update seputar teknologi, dan seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat di Instagram saya, bahwa malam ini saya akan ngobrol seputar crypto coin atau aset digital yang gimana tahun 2020 ini dengan teman saya Mas Miftah. Hai. Ya, saya mau menyapa dulu. Ini ada Mas Prasetyo yang juga baru gabung. Saya say hi dulu. Hai Mas Prasetyo. Terus ada teman saya juga Mbak Engga. Ini saya lagi nunggu Mas Miftah untuk join. Jadi sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol tentang cryptocurrency dan juga aset digital. Oh ya, mungkin sambil Sambil nunggu Mas Miftah join, sekedar informasi aja untuk teman-teman semuanya bahwa sejak akhir 2017 kemarin dunia cryptocurrency itu sudah, menurut saya pribadi itu sudah tidak istilahnya apa ya, tidak worth it lah. Kalau misalkan dari saya dari segi pandangan saya sebagai seorang miner atau penambang Bitcoin atau penambang cryptocurrency, itu udah nggak worth it. Keuntungannya sudah semakin hari semakin menipis. Terus apa ya? eh, Ya kebanyakan profitnya lari ke untuk apa? Untuk listrik kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalkan dibuat invest sih kurang ya. Jadi eh, peak atau titik tertinggi dari cryptocurrency itu terjadi di akhir 2017, di mana harga Bitcoin itu sampai di harga hampir menyentuh harga 17 kok 17 menyentuh harga 300 juta kayak gitu kan. Terus beberapa koin alternatif koin yang lainnya eh, itu juga juga naik kayak gitu. Oke, kita invite Mas Mas Miftah dulu dah untuk ngobrol-ngobrol biar lebih enak lagi. Halo, Ya, halo, halo Mas. halo, halo. Mas Mas Miftah, gimana kabarnya? Kok muter-muter aja itu gambarnya? Baik, baik, benar. Terang ya? Agak gelap ya Mas ya? Iya, Maklum. nggak apa-apa. Oke, Oke, sudah. oke, sip. Suara masuk Hmm, ya? Masuk. Cuma gambar sama ini nih Masuk. muter-muter ini. Kayaknya Muter-muter koneksinya atau gimana? kayak gini. Masa Muter-muter loading muter-muter? gini. Iya, muter-muter. Iya, nggak apa-apa. Sambil Nggak nunggu. apa-apa ya? Oke, Hmm, Oke. Kan suara dulu sambil aja nggak nunggu apa-apa. yang lain. Oke. Ya. Oke, Mas Miftah, tadi aku sudah opening dikit dan cerita bahwa sejak akhir 2017 itu Hmm. kayaknya dunia cryptocurrency atau aset digital, ya sekarang kan namanya jadi aset digital ya, itu Ah, ah. udah nggak seberapa worth it lah ya, udah nggak seberapa Hmm. seksi dalam tanda kutip lagi ya. Mhm. Setiap hari semakin hari sampai ke sini sampai 2020 ini, dari 2017 sampai 2020 ini sudah profitnya udah ini ya sudah sangat turun sekali kayak gitu sih. Jadi Betul. eh kurang worth it menurutku, sebab ini dari sudut pandang miner kan. Nah, Ya. kan untuk teman-teman yang baru join ini, kenalin Mas Mista, dia ini juga boleh dibilang Halo. adalah cryptocurrency enthusiast dan juga trader. Atau kamu kenalan sendiri deh, lebih enaknya. Oke, oke, aku kenalin, aku Miftah. Miftah Mhm. Faza, bisa dipanggil Miftah atau Faza kalau di sini. Nah, aku dulu sempat dikenalin untuk trading Bitcoin ini, dikenalin sama Mas Frey. Tuh. Nggak tahu kalau sebenarnya, soalnya nggak tahu Ya. kalau sebenarnya di Indonesia itu sudah bisa gitu loh. Kalau kenal Hmm. Bitcoinnya lebih lebih lama sebelumnya, Oh. tapi tapi nggak tahu kalau ternyata sudah dibuka apa ya, market trading di Marketplace-nya. Indonesia. Akhirnya dikenalin sama Mas Frey, nyoba main, nggak Mhm. ada basic trade sama sekali, ya mungkin beginners lagi juga. Akhirnya apa ya, agak oke lah, kenaikannya gitu ya sampai ke akhir 2017, dan itu Hmm. memang
peaknya, topnya di situ. Gitu. Oke, oke. Nah, itu sih Oke. Itu waktu perkenalan. kenalannya waktu di Dejavu itu ya sama Yori itu juga ya. Iya, betul Waktu sekali. kita Yori ada cangkruan di nggak ya di Dejavu situ itu. ya? Yori ada Dia nggak? perlu join deh. Nanti kan biasanya nanti kalau dia join lah ikut-ikutan. Mas, kayaknya ini kurang kurang menarik deh. Di tempatku muter-muter iki gambare. Kayak Masa, gimana? Mas? Gimana Iyo. ya? Coba. Coba Eh, sampean keluar dulu terus nanti tak invite ulang ya. Gak apa-apa ya? kayak, oke. Ha. Heeh. Oke, sip. Tak tungguin ya. Ya, Oke. jadi beberapa teman memang di Surabaya waktu itu kita cangkruan sih ngobrol-ngobrol soal aku nge-sharing sih ya. Jadi kalau aku sendiri di cryptocurrency itu sudah dari tahun 2012. Waktu itu ya waktu saya di Jakarta dikenalin sama senior untuk mempelajari lebih jauh tentang ini loh ada teknologi baru namanya cryptocurrency atau crypto coin kayak gitu. Terus saya belajar memulainya dari mining. Oh ini sambil nunggu Mas Miftah join lagi ya tadi karena videonya muter-muter aja kayak gitu. Terus saya belajar lebih ke explore ke teknologinya. Terus saya mining itu dari awal pakai USB kayak flash disk kayak gitu. Itu asik mining pakai USB, pakai Red Fury. Terus oke Mas Miftah. Oke, saya invite ulang deh Mas Miftah. Ya. Jadi saya mining, awalnya dari mining dulu, pakai USB dulu di laptop, terus pakai laptop juga untuk mining, terus kemudian Halo, upgrade ilmu, terus tahu di Indonesia. Halo Mas, much better nggak? Atau masih putar-putar? kalau di aku sih puter-puter sih. Kalau teman-teman yang nonton lancar nggak ya? Nggak ada ini, ya nggak apa-apa lah. Oke. Eh, Nanti kita buat podcastnya aja lah ini. Jadi sambil nunggu sampai tadi ini Boleh. barusan join lagi, aku cerita dulu kan, Oke. karena sampai tadi kan Hmm. mention ke aku kan bahwa ya dikenalinya aku, padahal ingatku ya kita cuma ngobrol aja, tak pikir sampai udah tahu duluan kayak gitu kan. Aku cerita bahwa eh apa bahwa bahwa aku kenal kenal Bitcoin itu tahun 2012. Kalau sampai tahun berapa Mas? Dengar-dengar. Halo. Nah, ini sudah lancar. Udah lancar ya? Udah lancar. Oh, Lancar ya? akhirnya Oke, kelihatan. oke. Oke, Alhamdulillah. siap. Ya, Hmm. jadi tadi itu aku sedikit flashback gitu loh. Jadi sedikit flashback karena saya mention bahwa pertama kali kenal Bitcoin trading Hmm. itu Hmm. waktu kita ngobrol di Dejavu itu kan ya. Hmm. Hmm. Karena saya waktu itu Bapak taunya hanya marketnya itu ada di luar aja kan. Untuk yang Yes. market jual beli kayak gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. sambil nunggu tadi aku kasih info ke teman-teman bahwa kalau aku sendiri itu taunya Hmm. dari 2012. Waktu itu masuknya gara-gara gara-gara seniorku ngasih Hmm. tahu untuk Hmm. mempelajari teknologi cryptocurrency kayak gitu sih. Hmm. Bitcoin. Waktu itu Hmm. awalnya Bitcoin kayak gitu. Hmm. Terus mining pakai Red Fury yang USB itu loh. Hmm. Ingat kan Yang Red kecil itu Fury ya? USB yang kecil itu, terus tantepin di laptop, terus nyobain pakai mining pakai laptop, belajar bikin blockchain-nya kayak gitu-gitu sih. Awalnya dari Hmm. situ, terus ya wes pas pulang ke Surabaya ya kita ngobrol-ngobrol waktu itu kan, itu kalau nggak salah Ya, tahun 2016 17. ya, 2017 2017 ya. setengah. Ha. Sebelum kita naik, sebelum harga kemudian naik seger banget Ya, gitu ya. ya. Kayak gitu sih. Benar. Oke, jadi kayak gitu. Jadi itu sedikit cerita perkenalan aku sama Mas Miftah ya. Jadi Mas Miftah ini Hmm. ibaratnya boleh tak bilang seperti di poster aku sebut sebagai entusias dan lebih fokus ke trader. Kalau aku lebih fokusnya ke mining. Trader itu hanya belajar dari sampean kan, kayak gitu ya. Akhirnya aku belajar dari Saling sampean belajar. kan. Saling Uh, belajar, saling belajar. tapi sebelum itu kok sampean paham trader ya? Itu kenapa Mas? Dari mana? Jadi sebelumnya itu jauh sebelum itu sempat kenal sama forex, sama Wah, oke, terus habis menarik ya. itu sempat sempat belajar juga sedikit, tapi nggak ngejalanin karena waktu itu kan masih SMA ya, SMA kuliah, terus nggak tahu gimana, masih
gaptek banget masalah rekening dan sebagainya, gimana caranya gimana caranya ya depo aman atau enggak, masih banyak ketakutan. Main PTC juga, HYP dan sebagainya juga pernah. Kemudian ngelihat harganya naik, kemudian Bitcoin juga saya udah tahu dari lama sebenarnya, dari awalnya tuh berapa ya, 2010 ya, 2010 apa 2000, sekitar tahun 2010 harganya masih sekitar 3 US-an per Bitcoin. Itu udah kenal, tertarik juga, walaupun nggak tahu sama sekali kayak ini buat apa itu nggak tahu sama sekali, tapi karena itu menghasilkan uang, waduh ini boleh nih kayaknya gitu. Sempat hilang kan Bitcoin, naik turun harganya lama banget. Kemudian terakhir saya sempat waktu di Bali juga kenal ada kabar Bitcoin harga 8 juta gitu kan. Dan kok naik terus ya. Ini kalau di Indonesia bisa beli nih misalnya, mungkin menarik, saya beli nih, menarik. Tapi tetap nggak tahu kalau di itu sudah ada marketnya gitu. Akhirnya ya begitu dikasih tahu, kita langsung udahlah coba dulu. Kebetulan juga waktu itu lagi off duty, jadi pas nggak ada kerjaan juga, nggak ada salahnya. Mungkin jalannya di situ, terus coba dan masih bergelut sampai sekarang gitu. Kayak gitu, mantap. Ya jujur sih waktu itu kan aku hanya cuma nge-share aja kan, sekedar nge-share aja kayak gini gitu. Setelah itu aku melihat Mas Miftah ini untuk urusan trading itu benar-benar cepet banget, sampai kemudian nge-share, baca candle, terus baca pergerakan harga dan macam-macam yang seperti gambar ini kan, baca candle dulu kan. Aku itu malah belajar dari sampean, kayak membaca, lihat parameter Bollinger Band, terus stokastik RSI itu kan sampean kan yang lebih banyak belajar sharing kan gitu dulu ya. Iya. Oke, ya wis kayak gitulah. Jadi itu preamble-nya dulu ya. Jadi awalan dulu. Jadi untuk teman-teman, jadi kita udah ya kenal lama. Kalau Mas Miftah dulu kenal, cuma ya dengar-dengar, mungkin mengamati market yang di luar gitu ya. Naik-naiknya kayak gimana. Kalau aku lebih ke teknologinya, ke miningnya kayak gitu. Ya wes akhirnya ya kita di sini ada miner, ada juga trader lah. Oke, kita fokusnya malam ini kita ngobrolinya adalah kayak gimana sih Bitcoin di tahun 2020 ini setelah puncaknya 2017. Tadi bolak-balik aku singgung, setelah 2017 tuh kayaknya udah rasanya itu ngelus dada terus kayak gini ya. Benar. Kalau teman-teman detil lihat posternya itu kan di keterangan di bawah nama aku itu kan tak tulis mantan miner ya, karena saya udah pensiun. Udah nggak ada mesin miner yang jalan lagi per 2020. Iya. Kayak gitu loh. Kalau trading masih gimana, Mas? Dari trading sebenarnya gini, kalau untuk dari sisi trading masih saya masih menyarankan lah. Maksudnya bisa nyaran ke orang kalau memang mau trading di Bitcoin masih bisa gitu. Akan tetapi untuk dari sisi mining itu kayaknya udah nggak nutup dengan harganya gitu kan, nggak nutup dengan harga sama listriknya kan, sama cost-nya. Nah kalau trading ini masih oke. Kalau di cryptocurrency termasuk Bitcoin dan semua turunannya. Akan tetapi saya tidak nyaranin untuk trading yang untuk long term, untuk investing gitu ya. Jadi kalau trading kita ambil short aja, ambil TP yang jelas. Kalau enggak itu cut loss bisa, kalau sudah turun ke arah sebaliknya cut loss aja. Tapi play safe tetepan, enggak untuk jangka waktu yang lama karena harganya sangat fluktuatif sekali. Begitu turun langsung jebret banget. Kalau naik ya kadang langsung kayak kemarin kan yang paling terbaru ini kayaknya naik sekitar 15-20%-an kan ya. Betul, dari sampai 7.000 ke 138. Sekitar 9.000 US-an. Dan itu dalam waktu sekejap juga langsung
istilahnya retrace Mm-mm. ke bawah lagi, langsung drop lagi. Itu sih kalau dari sisi Oke. trading. Iya, kalau sorry kalau ada suara-suara ini kedengeran kan? Itu Siap. biasalah punya anak kecil kayak gitu kan? Oh Ya iya harap pasti. harap dimaklumi kayak gitu. Masa aku harus teriak-teriak gitu? Jangan Gitu. Ya, serunya di situ. ya. Jadi kalau dari sisi mining jujur ya, kalau karena aku kan ada beberapa rig itu kalau kita nyebutnya mesin minernya itu ada yang masuk ketika hype 2017, ada yang sudah ada dari tahun 2015 kayak gitu kan. Yang 2017 awal itu masih BEP. Tapi pas hype itu kemudian, saya nggak tahu sendiri kan ada banyak teman-teman yang nitip ke aku dan macam-macam. Betul. Sampai detik ini, kalaupun dijalanin tidak bisa BEP. Sudah keburu mesinnya ada error, ada ini, terutama apalagi yang asik mining. Waktu kita cangkruan itu kan aku juga sharing kan bahwa oh ya teman-teman untuk yang belum tahu kalau mining itu kita bisa pakai VGA, juga bisa pakai ASIC mining. ASIC itu kayak apa sih singkatannya itu pokoknya dia itu mesin atau hardware yang didesain khusus untuk mining atau mendapatkan Bitcoin atau koin-koin tertentu yang memang khusus itu sih. Dengan algoritma tertentu lah kayak Bitcoin kan SHA-25 nanti ya. 256. Ya kayak gitu, terus Ethereum kayak gitu-gitu kan itu khusus. Nah, waktu itu aku 2017 2018 itu banyak 2018 itu mendatangkan mesin ASIC mining hanya bertahan 2 bulan terus jadi ganjal pintu. Itu Unminer S9. Jadi ganjal pintu masih ada kayak gitu. Jadi di belakang sini sih ini kan di rumah baru, di belakang sini dari gudang, ini di belakang sini banyak VGA, banyak itu dan itu nggak tahu mau diapain. Kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman misalkan sekarang ya, kalau tadi Mas Miftah bilang kalau sekarang sih pasnya oke lah di trading kayak gitu kan nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman ada yang ngomongin, ayo mining aja atau tergiur untuk mining, saran nggak usah dulu deh, atau jangan mining. Kalau nggak percaya silahkan cek di What to Mine, itu ada itu aplikasi web yang dia itu ngasih tahu berapa profit kalau kita pakai hardware tertentu, misalkan pakai VGA tipe A, tipe B kayak gitu-gitu itu Nvidia atau Radeon kayak gitu-gitu itu berapa itu keluar termasuk ASIC. Dan rata-rata sekarang ini 1060 itu kita punya 8 satu hari itu hanya dapat $0,9 bersih. 0,9 Gak sampai $1 lah intinya. Wow. 1060 harga 1060 sekarang paling di kisaran harga 3 juta 4 jutaan lah ya. Nah, ya kayak gitu kan. Bayangin kapan BEP-nya? Itu 8 1060. Jadi ini sekedar sharing aja. 2020 mau mining, mending mundur. Mending uang miningnya ada yang nonton di sini, ada. Itu mau mining tak saranin nggak usah, masukin aja ke BTC waktu kemarin 2019 awal deh. Itu aku nyaranin dia. Jadi dia masuk, dia punya budget kalau nggak salah hampir 100 jutaan mau bilang ke aku untuk bikin mining, aku bilang nggak usah, trading aja, uangmu segitu beliin BTC. Waktu itu dia beli di harga kalau nggak salah masih 80 jutaan, yang waktu itu 2019 awal ya. Ya dia masuk, terus dia kemudian beneran naik ke 140 dan dilepas. Ada orangnya nonton di sini. Silakan komen kalau mau komen. Itu dia ngotot banget, Mas. Aku pengen beli VGA, pengen ngerakit PC. Berapa budgetmu? Sekian, hampir 100 juta kan. Wow, matching kan? Gak usah. Itu BTC harganya 80 juta, udah beli aja, kamu udah dapat 1 BTC kan? Lebih kan? Kayak gitu. Terus ya udah, didiemin aja. Naikkan ke 140 yang peak tertinggi yang kemarin itu 2019, ya udah panen kan. Coba itu kalau mining. Nangis. Nangis kan gitu ya, sedih kan gitu loh. Sedih sekali. Ya, jadi aku bukan trader tapi kan aku berdasarkan pengalaman sendiri gitu loh untuk mining gitu. Jadi ya udah aku saranin untuk nggak mining gitu sih. Oke, itu landscape itu gambaran apa ya?
dunia cryptocurrency dan juga aset digital di tahun 2020. Jadi kalau trading masih oke ya. Kalau mining lupakan saja lah kayak gitu. Lupakan saja. Kecuali Sultan listrik nggak mikir. Ya, saya nggak menyebut listrik nggak mikir ini, nanti silakan di apa teman-teman asumsikan sendiri. Listrik nggak mikir ini terserah lah Kayak gitu. gimana. Tapi saya nggak mau ngajarin lah, nggak mau ngajarin jelek. Betul. pakai listrik kantor loh. Ya, jangan. Jadi Benar. pokoknya kalau listrik nggak mikir oke lah gitu. Tapi kalau masih mikir bisnisnya udah nggak worth it sih kayak gitu. Ya, Oke. worth it. Ya, jadi fokusnya kita ke trading aja. Nanti sambil Trading. itu. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi sebenarnya sekarang ini di dunia cryptocurrency atau mereka yang menggeluti itu tuh lagi hype-hype-nya, bukan isu sih, kabar mengenai Bitcoin ini akan halving. Halving ini adalah sistem dari blok Bitcoin yang akan memangkas 50% supply dari Bitcoin ke market. Yang sebelumnya itu setiap 10 menit itu akan muncul 12 Bitcoin. Nah, di 2020 ini itu akan mencapai blok 630.000, blok ke 630.000 ya. Di mana itu diset oleh developer Bitcoin atau Satoshi Nakamoto untuk terjadi halving atau pemotongan supply. Nah, dari 12 Bitcoin per 10 menit di halving ini nanti itu jadi 6,5 per menit. Jadi turun 6 ya 6 lah. Setengahnya 6, ya setengahnya, turun 6 setengahnya. Nah, ini tuh di forum-forum yang aku ikutin itu tuh rame karena apa? Mereka semuanya ini berkaca dari halving sebelumnya yang terjadi tahun 2012. Nah, saat halving itu harga itu langsung dipump naik, istilahnya bullish, ya bener nggak ya? Ya, bullish naik dan butuh waktu 5 tahun kemudian sampai di harga tertingginya 300 juta. Nah, kayak gitulah. Ini memunculkan optimisme, orang-orang di forum mulai optimis, wah ini mau halving, orang-orang trading. Nanti mungkin saya juga cerita ya ini dari pengalamanku ya. Orang-orang trading, orang-orang di forum-forum mulai, wah ini mau halving nih, kayak gimana, naik apa enggak, kayak gitu ya. Kalau menurut sampean gimana, Mas? Oke. Tadi lupa disclaimer sih sebenarnya ya, kalau yang pendapat dari saya ini bukan bukan anjuran untuk ambil trade atau ambil posisi open trade, karena untuk trading semua itu adalah tanggung jawab dari tradernya sendiri. Betul. Itu disclaimernya. Nah, untuk ngomongin halving nih ya, dan saya sebenarnya ke tahun 2012 dulu kan karena saya lost kontak, udah nggak pernah melihat BTC lagi. Ada kabar itu saya nggak tahu, gitu loh. Tapi dilihat dari sisi trading, kita lihat aja, atau sisi ekonomi lah, gampangnya kita lihat aja hukum supply and demand. Pada saat supply-nya itu di-cut, sama kayak masker, pasti harga akan tambah naik, gitu. Tapi melihat juga faktor lain, yaitu urgensi atau kegunaan dari adopsinya si Bitcoin ini gimana sih? Apakah rakyat ini rakyat manusia seluruh dunia ini mulai rakyatnya siapa gitu ya? Jadi apakah manusia di seluruh dunia ini mulai istilahnya mulai menggunakan, mulai tahu kelebihan dari cryptocurrency, mulai paham kebutuhannya cryptocurrency di kehidupan sehari-hari. Kalau mereka paham akan itu, kemudian diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar dan bisa running di kehidupan sehari-hari, saya yakin harga akan naik, gitu loh. Nah, saya dapat bocoran sih sebenarnya, ada beberapa analisa yang banyak sih analisa yang kayak optimis gitu ya, optimis sekali. Setelah halvingnya ini bulan apa Mas? Bulan Mei ini, karena sekarang ini. bloknya udah nyentuh di 590 sekian. Oke. Diperkirakan sih kalau kan ada countdown ini yang tak lihat. Ralat halving
terakhir itu 2016. Jadi 2012, 2016. Oke. Berarti kan ini momentum ya. Jadi 2016, 2017-nya langsung peak kan. 2012 itu 2013, 14 itu langsung peak lagi ke angka melebihi 10 juta kan. 2014 itu kan. Jadi kayak gitu. Jadi ini yang membuat orang-orang optimis gitu loh. Jadi setiap setelah halving itu selalu ada kenaikan kayak gitu. Kita simpen dulu dari situ. Kalau halvingnya itu kalau aku lihat dari countdown ini sih ya, itu diestimasikan itu tanggal 12 Mei. 12 Mei, bentar lagi. Tahun 10 ini, harian. bentar lagi. Ya 10 hari lagi ya. Kayak gitu. Karena sekarang ini bloknya itu dari di blok berapa sih? Kurang 1433 blok lagi. Oke, itu agak cepat. Ya, agak cepat kan? Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Oke, ngelihat dari supply and demand dan kalau dari ngelihat supply demand aja pasti akan naik ya. Dia karena supply-nya tambah sedikit, demand-nya naik. Bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Kalau tetap pun pasti akan ada kenaikan harga. Karena supply-nya tambah sedikit. Nah, saya dapat bocoran sih ada beberapa analisa optimis katanya mungkin sekitar Oktober itu udah 20 ribuan harga. Kemudian mungkin tahun depan itu 2021 itu peaknya di antara 100 ribuan US. 100 ribu US berarti sekitar banyak. 100 ribu apa 10 1,3 ribu? miliar. Sekarang sudah 100 ribu? Jadi berarti 3 miliar? Sekitar itu. Itu analisis optimis orang-orang yang cukup gila lah ya. Tapi kalau saya ngelihat jadi just holder aja, jadi di hold. Nah, kalau beneran ya. Kalau beneran. Nah, kalau di Oktober ada yang bilang analisanya sampai 20 ribu itu mungkin masih bisa sih, Nah, saya juga mikir juga ada dari miner juga ya, dari sisi miner. Nah, sebenarnya kan harga yang sekarang ini terlalu rendah untuk miner. Ya kan? Betul. Sangat rendah sekali. Akan tetapi cryptocurrency kan yang seperti kita tahu dia tidak akan bisa hidup tanpa miner. Benar. Karena tidak akan dia ada tellernya kan. Miner ini ibaratnya dia adalah tellernya kan ya. Teller kayak di bank itu kayak teller yang memverifikasi. Iya, yang memverifikasi setiap transaksi kan. Oh, ini benar ya gitu. Benar. Betul. Nah, di situ juga nanti saya ngelihatnya untuk miner yang masih jalan nih. Nanti pada saat dia terlalu rendah, nggak mungkin dia pasti mati, itu nggak mungkin. Pasti nanti harga akan istilahnya kalau di trading itu harga itu pasti menemukan titik equilibrium. Titik equilibrium ya. Titik tengah antara supply and demand-nya berapa. Nah, kalau misalnya miner ini tambah sedikit tambah habis, kemudian ininya sedikit, kalau mati semua kan cryptocurrency pasti mati gitu. Tapi nanti saya ngelihatnya sih mungkin ada yang bertahan dan ini nanti dia bertahan kemudian harga mulai naik. Nah, pada saat harga mulai naik sama akan di 2017 pada titik tertinggi dia akan take profit kayak gitu. Jadi ada namanya market cycle gitu. Jadi mulai dari dia titik terendah, tidak ada equilibrium, tapi masih tetap ada yang hold. Kemudian pasar mulai harga mulai naik karena ada yang mulai agak tambah sedikit, ada yang tertarik lagi, mulai masuk lagi, nyoba lagi, kemudian naik, kemudian melihat harga yang sudah cukup tinggi, market akan market akan masuk lagi gitu, karena harganya udah tinggi, market akan masuk lagi dan mendorong harga lebih tinggi lagi. Pada satu titik tertentu dia pasti akan take profit. Nah, take profit ini biasanya dilakukan oleh istilahnya miner dinosaur ya, atau trader yang udah purba banget, yang udah lama, yang paus banget, udah dananya udah luar biasa, dia pasti take profit.
dan di situ harga turun lagi. Oke, Kemudian cycle-nya berarti akan berulang lagi. Kayak oh gitu. jadi intinya ada kayak perulangan tren ya kan? Iya, Karena kan ada sekarang ini perulangan. di masa-masa ya kayak gini kan. Jadi apa sekarang turun nanti suatu ketika akan ada tren untuk naik lagi kan, bullish lagi kan. Betul, Kayak gitu. betul. Jadi ya oke. Menarik, menarik. Ya. Oke. Betul. Tapi Jadi sekali seru lagi sekali. buat yang nonton jangan Mm-mm. jadikan analisa tadi sebagai Mm-mm. apa ya Patokan eh, gitu ya. patokan gitu ya, karena itu Mm-mm. analisa itu namanya analisa kan kita menganalisis banyak Ya. faktor gitu. Jadi kalau Mm-mm. mau Nah, open posisi itu sepenuhnya tanggung jawab dari trader, bukan tanggung jawab dari saya. Anda mau cuci ntar, tangan? Enggak lah. ntar ada yang ini nagih lagi kan. Iya, itu katanya Mas Repot. Miftah gitu kan. Itu katanya Mas Renafit gitu kan. Ya susah Jangan. ya kayak gitu ya. Betul. Oke. Ya, tapi kan Mas, jadi Ah, eh, memang aku berusaha untuk ya memang banyak orang-orang yang positif gitu ya, berpikir positif mm-mm, pada mm-mm, dunia cryptocurrency atau aset digital ini. mm-mm, mm-mm, Tapi melihat fakta di lapangan mm-mm, dari ada ratusan atau ribuan cryptocurrency mm-mm, itu problem utamanya adalah adopsi. mm-mm. Betul. Nah, balik lagi dengan penjelasan sampai mau kan, bahwa Mm-mm, kalau adopsinya bagus, betul. otomatis demand-nya tinggi. Nah, itu PR sih, bolak-balik ketika aku dimintain advice, kadang-kadang di acara kopdar atau cangkruan, ya udah, ya apa caranya setiap developer cryptocurrency atau aset digital ini punya eh, tanggung jawab untuk membuat ini masif atau digunakan atau Mm-mm, diadaptif gitu loh. mm-mm, Itu kan. mm-mm, mm-mm, Aku mm-mm, membaca-baca beberapa jurnal dan macam-macam kayak gitu kan. Jadi intinya adalah adaptif. Nah, Lek Samen sendiri, kalau aku melihatnya sih 2020 ini kalau penggunaannya secara masif justru dari sudut pandangku ya ini sekali lagi ya, ya. disclaimer-nya dari sudut pandangku justru malah penggunaannya atau demand-nya ini hanya terbatas di area trader gitu loh, di area Komunitas trading, saja ya. trading gitu, tidak sampai penggunaan yang masif di kehidupan sehari-hari, kecuali di beberapa koin ya kayak yang turunannya Ripple, turunannya XLM mungkin ya. SLM kayak gitu kan, Mm-mm, mm-mm, Stellar Lumen kayak gitu yang digunakan mm-mm, untuk perbankan, untuk mm-mm, Swift perbankan kayak gitu untuk pengiriman mm-mm, uang, itu sih masih oke gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin Ethereum aja yang jelas-jelas sudah digadang-gadang untuk jadi smart kayak contract. smart contract, terus Mm-mm, kemudian ada general ledger, apa mm-mm. itu kan juga perkembangannya juga nggak seberapa Stuck ya. signifikan. Tidak Jadi signifikan. harganya pun dari peaknya di angka Berapa? berapa ya Ethereum itu kalau nggak salah sampai 20 jutaan kan, Dua. ya Mm-mm, mm-mm. 20 jutaan. Sekarang tinggal 10%-nya, kayak gitu loh. Kayak gitu kan. Jadi ya wes kayak gitu menurutku sih. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin kalau mau 2020 ini mau terjun ke dunia cryptocurrency atau aset digital, mungkin dilihatnya adalah oke, kalau hanya sekedar trading, eh, short trade, ya Mm-mm. yang pendek-pendek kayak gitu aja masih oke. Tetapi kalau untuk long term, ya harus analisis fundamentalnya benar-benar mateng kan Iya, ya, betul. termasuk ngumpulin itu tadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kesimpulannya piye Mas? Halving ini berapa Halving, persen mempengaruhi naik atau turun gitu loh? Cuman food naik apa turun? saya masih vote naik sih ngelihat. Wow, Saya optimis nggak ya. belum ngelihat halving yang sebelumnya, kan saya nggak tahu Hmm. 2016 kayak gimana. Nah, Hmm. mendapat apa ya dari kabarnya sampai 2016, kemudian 2012 itu halving juga. Halving. Halving juga. Nah, 2012, 2016 2012, 16, 2020. itu 4 tahun sekali. historinya oke gitu. Ada jam di situ Hmm. dan menurut saya sih bakal naik, menyentuh atau tidaknya ke titik tertinggi kemarin itu saya nggak bisa komen, tapi akan ada kenaikan yang lumayan lah. Nah, kalau melihat harga kemarin aja kita kan sempat apa ya
ya kenaikan tiba-tiba 20% gitu kan dari 7.000 ke 9.000-an. 9.000. Ke 9.000 itu kan dalam beberapa kayaknya nggak sampai minggu deh, harian deh itu. Nggak sampai hari-hari. Ya, hari aja. Itu saya ngelihat kelihatannya pasar Pertanda, mulai ngelihat pasar mulai ngelihat apa ini namanya? Mulai ngelihat halving ini udah siap-siap gitu. Jadi atau boleh gimana? lah. Atau gimana? Atau gini nih, teori konspirasi nih ya kan. Nah, teori konspirasi. Atau yang sampai tadi mention, whales dan juga minor dinosaurs sudah mulai menciptakan market untuk siap-siap ngambil profit. Bisa jadi juga. Jadi gitu. bisa jadi juga, tapi saya kayaknya kalau dalam waktu dekat dalam halving sih mungkin ada, tapi nanti market bakal ini lagi dorong ke atas lagi gitu sih. Terus kemudian masalah apa ya, adopsi tadi ini faktor yang sangat menentukan sih, karena kalau dilihat dari 2 tahun terakhir sejak 2017 TikToknya itu ya, kita mengalami penurunan. Banyak sebelumnya itu kan banyak banget berita fundamental yang bakal diadopsi sini, IBM, kemudian Visa dan sebagainya itu sudah mulai mengembangkan. Tapi di di akhir 2017 itu kayak mana gitu loh, mana buktinya, tidak ada. Tapi mulai turun terus, dan akhirnya hampir semua kayak perusahaan besar itu kayak mulai hilang gitu, nggak ada kabarnya lagi dengan di cryptocurrency. Nah, kalau saya ngelihat di kabar terakhir sih sore ini kayaknya Cina itu mulai mencoba untuk istilahnya full cashless. Jadi mereka menggunakan digital payment. Ada beritanya di Detik. Jadi mungkin kayak kalau di sana itu KakaoTalk ya. WePay. Kalau di sana WePay itu sangat sering digunakan. Mungkin mereka nanti mulai uangnya mulai cashless semua gitu. Mulai berubah untuk cashless semua, mulai dari gaji sampai hand retail itu mulai cashless. Nah, di sini saya melihat ada kemungkinan cryptocurrency ini dilirik karena kemampuan ledgeringnya dan kecepatannya. Gitu. Jadi tergantung juga mereka apakah yang perusahaan besar itu mulai pengen ini cryptocurrency ada lebihnya nih, atau ngerasa cukup kita pakai yang semacam digital payment sekarang kayak WePay dan sebagainya gitu kan, Apple Pay dan sebagainya, itu cukup segitu aja, atau mau beralih ke cryptocurrency yang punya sisi lebih gitu. Nah, kalau itu dilirik sama Cina dan mulai dilihat dari yang lain, kelihatannya sih oke banget bakalan gitu. Ya. Sedikit. Ya sih, beberapa negara memang juga sudah ini sih, mulai arah ke sana sih ya. Cuman berbeda atmosfernya berbeda ketika 2017, 2018 awal-awal kayak gitu kan. Semuanya perusahaan startup, perusahaan teknologi besar sudah mulai ngomongin declare, bahkan terakhir Facebook kan kayak gitu. Ternyata Facebook membuat cryptocurrency untuk dirinya sendiri gitu kan. Untuk ekosistemnya dia sendiri kayak gitu kan. Ya gak ada masalah sih sebenarnya, cuma yang sudah existing ini ya semoga sih kalau ya memang aku nggak seberapa sudah nggak seberapa ngikutin, dan baru update juga dari sampean kalau Cina. Aku hampir cuma selewat aja dengar juga ada negara apa aku lupa, nanti mungkin tak cari ya. Itu juga mulai mau menggunakan cryptocurrency untuk untuk mengurangi penggunaan cash, penggunaan uang cash kayak gitu sih ya. Jadi ya mungkin ini juga berita baik gitu lah, good news lah untuk cryptocurrency ke depannya, untuk mendorong ya selain halving juga ada upaya untuk naik sih. Tapi indeed sebenarnya
Karena beberapa waktu setelah aku gak seberapa fokus ke mining, kan aku fokus ke blockchain ya. Nah, di Indonesia sendiri beberapa kali sudah mulai ada kompetisi hackathon blockchain tahun 2019 kemarin ya. Kalau ngomongin 2019 kemarin itu juga, itu sebenarnya sudah mulai sih, cuman kayaknya mungkin ada corona atau apapun ini nggak tahu, akhirnya mungkin yang harusnya ada follow up tahun 2020 dari beberapa ya kayak gitu dari startup atau apapun kepingin mengembangkan lagi, jadi ya wes lah pending dulu kayak gitu kan. Ya nek dibilang turun adopsinya ya, tapi sebenarnya orang sudah mulai beberapa developer juga mulai mengenalkan kan penggunaan teknologi blockchain. Bahkan salah satu pemerintahan kota kemarin juga ngajak aku ngobrol mau bikin kayak gitu. Ya ini sudah menarik, tapi tinggal ya apa bikin lebih menarik lagi sih. Jadi kayaknya kalau aku dari kayak gitu sih, ya. Jadi mungkin pakai smart contract atau pakai ledgernya blockchain kayak gitu kan, untuk dibus untuk lebih naik lagi sih. Jadi ya menarik sih. Kalau trader ya jujur sih aku punya ya ini mulai masuk ke trader ya, karena jadi setelah aku vakum mining, ibaratnya udah pensiun mining, beberapa tak jualin, modalnya tak masukin lagi ke beberapa ke market ya, itu aku pakai Bituniverse, baru ketemu kemarin. Sebenarnya udah lama kan itu. Jadi udah sekitar udah lama, jadi ya sudahlah, aku juga nggak punya waktu, udah ada aktivitas lain gitu kan, udah nggak terlalu fokus pada cryptocurrency. Mulai main-main bot trading dan lumayan. Percaya nggak? Percaya nggak? Gimana? Dalam waktu 15 hari, aku udah dapat 200.000. Dibiarin ya rata-rata, dibiarin kan? Hanya milih, lihat aja market mana yang lagi swinging. Dan enaknya lagi di Bituniverse itu dia ngasih suggest, ini yang ada oke untuk grid gitu loh. Nah udah tak pilih. Tapi aku juga coba-coba ngelihat market, ilmu dari dirimu, dari sampean, tak liatin, ini market termasuk yang ETC. Jadi aku koin ETC itu lumayan sih, jadi aku masang grid di situ. Jadi itu mungkin alternatif kita untuk mulai trading lagi sih, kayak gitu. Siap, mantap. Ini jadi Mas Dimas sih kayaknya bilang kita ya 10.000 ya benar, paling nggak ke 10.000 dulu, karena resisten agak besar di situ, 10.000, 12.000-an gitu. Untuk trading ini juga ada selain dari bot tadi Mas ya, mungkin belum yang lain ada yang mau coba, itu kita sudah hampir sama dengan forex, sudah mulai ada mulai banyak broker trader yang menyediakan leverage. Gitu, leverage system. Jadi kalau dilihat kan beberapa koin ada yang cuman pergerakannya kecil banget gitu kan. Kalau kalau dimainin, wah ini bisa cuman untung Rp500, untung berapa rupiah, 2.000, 3.000, kecil-kecil gitu loh. Tapi udah ada beberapa broker yang dia itu bisa leverage gitu. Jadi kalau analisanya bagus, kemudian kita bisa leverage sampai beberapa kali gitu. Bahasa awamnya leverage ini kayak gimana sih? Leverage ini apa ya bahasanya? Jadi kayak dikalikan, modalnya dikalikan, kemudian dipinjami dari brokernya, gitu. Jadi untungnya dengan kenaikan misalnya naik 2 poin gitu katakanlah ya, 2 poin atau Rp2 lah. Tapi kita leverage kan 3 kali gitu ya, bisa kayak naik 6 kali. Ya, 6 poin kayak gitu. Jadi bisa dengan kenaikan yang sedikit pun itu masih tetap bisa dapat banyak untung kalau analisanya benar gitu. Tapi kalau habis, bahayanya leverage juga kan
sama kayak forex, kalau kita keliru dalam analisa, itu benar-benar habis, benar-benar apa ya, modal kita margin call habis. Jadi kalau yang beli sendiri kita masih bisa punya modal kan gitu, kayak beli emas, kayak beli saham, turun berapapun kita tetap masih punya 1 Bitcoin atau punya sekian koin. Tapi kalau pakai menggunakan leverage atau yang katanya Mas Dimas nih daya ungkit, nah, turunnya nih kalau turunnya melebihi modal yang kita punya, itu bisa benar-benar modalnya habis gitu. Oh, Jadi itu kalau ya play, yang forex. Oke. jadi high risk, high return lah. Ya, masuk. Ya, mantap Mas. Jadi aku yang aman-aman aja deh Mas Grit. Oh ya, sekedar informasi ya, walaupun aku ngomong tadi dapat 200.000 itu kan akumulatif. Tapi di beberapa altcoin itu ya benar, dapatnya cuma 5.000. selama kurang lebih udah jalan 20 hari ini ya, 15-20 hari itu ya udah dapatnya 5.000, 6.000 gitu. Tapi kalau kemarin ini sekedar sharing aja sih, main Grit. Aku yang banyak itu di ETC sama ETH. Karena kan aku ngeliatin kan, ilmu dari sampean itu tak praktekkan, aku ngelihat ETH sama ETC ini swingnya ini benar-benar jauh. Kan? Benar kan ya? Jadi ya udah. Ya walaupun Bit Universe nggak sages itu sih. Dan kayaknya sih kenapa nggak sages? Oh ya, satu lagi. Kekurangannya Grit ini adalah modal kita harus cukup. Iya, itu. Karena dia terus dipakai duitnya, diputar terus kayak gitu. Jadi ya udahlah, anggap aja itu kayak kita naruh duit biar ada orang sendiri yang ngerjain kayak gitu, ya udah. Ya, sampai kita stop kayak gitu sih. Sampai kita stop. Betul sekali. Ya kayak pokoknya gitu. Ini ada harganya ranging. Oke. Mas Dimas ya. Sekarang main tradingnya leverage rame di OKEX sama OKX ya. Sama OKX. Di Binance sekarang udah ada leverage. Binance sudah belum lihat sih, tapi itu katanya Mas Dimas sudah ada. Kalau yang lainnya, yang saya tahu sih Snap Exchange. Itu sudah leverage. Tapi ngomong Binance juga lumayan fokus ke Indonesia kan, beberapa kali event gitu kan. Sudah banyak banget malah eventnya ya kayaknya. Binance itu makanya jor-joran banget ke Indonesia, semangat banget untuk menggait market Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang trusted lah, salah satu market paling lama ya, dan juga paling trusted gitu. Mantap. Ya wes lah, kapan-kapan kita ngobrol soal leverage lah. Kayaknya ini sesuatu yang menarik di dunia cryptocurrency. Tapi nggak tahu nanti modelnya kita bikin live IG atau webinar. Ya. Siap. Kalau webinar kan bisa ngelihat share screen kayak gitu kan. Lumayan kan. Jadi kita ngobrolin itu. Oke. Ini ada yang nitip pertanyaan juga di Instagramku yang kemarin komen kayak gitu, Mas. Siapa ini? Bentar. Wait. Itu intinya tanya gini, kira-kira nanti halving ini bakal ngefek juga nggak sama altcoin kayak gitu? Kalau dari sampean gimana, Mas? Kalau ke altcoin ya, jadi tadi kita udah bahas secara umum, tapi mungkin lebih ke arah ke Bitcoin-nya gitu Mas ya. Lebih ke arah ke Bitcoin-nya. Nah, untuk ke yang altcoin nih, jadi market kripto ini punya karakteristik yang unik sebenarnya. Pada saat jadi kalau pada saat Bitcoin-nya naik atau turun, maka semua altcoin akan turun. Pada saat Bitcoin ranging atau udah mulai tenang, semua altcoin akan naik kayak gitu. Nah, dari situ karakteristik itu yang sudah berulang dari 2 tahun terakhir sejak saya trading, sejak saya pertama sampai terakhir itu saya ngamatin karena kebanyakan sudah hold semua. Saya amatin itu dia sama sih. Jadi setiap kali Bitcoin itu melakukan pergerakan baik naik atau turun, dia altcoin pasti remuk, pasti hancur. Tapi pada saat Bitcoin sudah mulai tenang, sideways, mulai anteng lah pergerakannya, maka pasar altcoin akan mulai rame
kayak gitu. Ikut Jadi katrol naik gitu pelan-pelan gitu ya. pada saat dia naik ya pasti ikut naik, pada saat dia turun ya ikut turun kayak gitu. Nah, Hmm. si apa ini namanya? Jadi kalau jawabannya ke pertanyaan itu sih pasti ikut naik, akan Ikut naik tetapi ya. waktunya adalah Kapan? pada saat Bitcoin mulai tenang, maka pasar BTC akan mulai ini naikin harga altcoin per Oke, BTC Mas ya. altcoin. Ya, yang tanya tadi itu Mas Arta Jonar, akun Mas Instagramnya Arta @artajonar Jonar. kayak gitu. Ya Halo, wes, kayak gitu ya Mas. siap, Ya semoga kita sapa-sapa terjawab, Mas. Mas. Yang Boleh, apa? Yang gabung ini ada Mas Heri apa gitu? Wijat Heri Moko. Wijatmoko. Oke, Halo hai Mas Heri Mas. Wijat Hai Moko. Mas Renafit. Ya, halo Mas, kayak gitu. Mas Kayak gitu. Dimas Ya tadi silakan. aktif banget juga. Halo, Mas teman. Dimas ini apa ikutan grup Diker Surabaya atau kayak gimana? Oh ya, sekedar Iya, informasi sih. Mas Jadi Dimbu. oh Mas Dimbo itu Mas Dimas itu toh. Iya. Oh alah, ya wes Mas, kau tak follow balik Mas. Kayak gitu, ya wes. Ya sekedar informasi sih sebenarnya waktu kita pertemuan 2016 2017 itu kan kita menginisiasi bikin grup Telegram ya. Jadi buat Ya, teman-teman betul. ya walaupun sekarang karena kondisinya kayak gini forumnya juga sedikit 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 sepi. Sepi Tapi banget. ya kita Sepi. berusaha untuk tetap mengaktifkan lagi, dan aktivitasnya sebelum ada corona kita sering meet up terakhir sama Ya, sampean ya Mas ya. sama saya. Oh, di Beberapa Surabaya ya, orang jadi lah. di Di Surabaya kayak Surabaya. gitu. Jadi kalau seperti Mas Heri ini yang ada di Aceh nanyain kapan main ke Aceh lagi Mas. Waduh, Pengennya gitu sih. Saya corona, pengen Mas. main ke Takengon. Saya pengen main ke Wah, Takengon lagi kayak gitu. Minum kopi gayo bareng-barang di pinggir danau apa itu. Kayak gitu. Cuman ya nggak tahu lah, nunggu ada kesempatan yang ngajak ke sana sih. Kalau sekarang kan karena sudah ada keluarga ya, ada istri sama anak kayaknya. Ya, bolehlah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi balik lagi ya tadi yang grup itu ada di Surabaya, dan sorry kalau Mas Dimas ini sudah ada 2 kali meet up. Ya, sorry kalau meet up-nya jarang-jarang banget. Nanti mungkin setelah corona persiapan trennya naik lagi, kita seringin kita meet up lagi ya moga-moga. kayak gitu. Moga. Kalau enggak ya bikin sesi live kayak gini atau live meet up live Meet up live Zoom ya. atau meet up live kayak gitu-gitu kan bareng-bareng kan nggak Oke. masalah kan. Nanti Siap, ini siap. kan hanya memulai dulu aja lah kayak gitu sih. Siap. Jadi ini sejam kurang 5 menit lagi. Sekarang 5 menit. Jadi intinya sih halving yang akan terjadi 10 hari lagi, 9 hari lagi sih ya. Kalau diperkirakan tanggal 12 beneran, tapi kita nggak tahu kalau transaksinya banyak. Jadi gini teman-teman, halving ini itu nggak berpatokan pada jadwal hari, enggak, tetapi pada kapan blok itu akan muncul atau blok yang sudah ditentukan itu akan muncul. Seolah-olah kan 2012, 2016, dan 2020 kan, seolah-olah kan 4 tahunan. Tapi sebenarnya kalau transaksinya banyak, blok ini bermunculan terus, bisa jadi nggak 4 tahunan siklusnya kayak gitu, tapi akan lebih cepat kayak gitu, atau mungkin bisa lebih lambat kayak gitu kalau nggak ada transaksi gitu. Kalau melihat kayak gini, jadi kalau melihat perkembangan bloknya ini 4 tahunan, sebenarnya ini juga faktor tambahan sih. Gak tahu ini hanya analisis pribadi ya. Kalau melihat kayak gini berarti kan perkembangan Bitcoin ini sama, walaupun mungkin kelihatannya marketnya sepi, itunya gitu kan. Lihat pertumbuhan bloknya loh Mas. Kan terjadinya 4 tahunan kan, dari 2012, 2016, terus 2020, dan nanti diperkirakan di 2024 itu di blok berapa ya guys ya, aku nyontek dulu ya. Monggo. 2024 itu di blok 840.000. Jadi kalau lihat jeda waktunya hampir mirip, berarti kan perkembangannya ini konsisten gitu loh ya. Bener nggak? Berarti ya ada kemungkinan, makanya kenapa setiap orang di forum-forum itu optimis ya. Bisa jadi kayak gitu sih. Tapi ya kita lihat nanti kayak gitu sih. Nanti kalau pesennya kalau mau masuk, ya wes kita fokus ke trading aja lah, jangan main-mainin gitu. Iya, betul sekali. Ya. Jangan main. Gimana Mas? 5 menit terakhir. 5 menit terakhir ya itu sih. Itu ngobrol apa ya? Ngobrol ngalor ngidul.
Ngobrol kita kan gitu ini ya ya. kita. Lama banget nggak ngobrol sama teman-teman kripto juga. Banyak yang nanyain halving, beberapa juga sempat di lingkungan saya masih main kripto nggak, masih apa sih Bitcoin itu, pertanyaan yang sudah lama banget, apa ya, yang harusnya sudah waktu itu ditanyakan, orang sekarang juga masih kadang-kadang apa ya, kadang-kadang masih penasaran, masih pengen tahu, dengar-dengar Bitcoin dulu pernah ada, sekarang harganya turun lagi, naik lagi, gimana sih? Terus gimana caranya dapat uang cepat melalui cryptocurrency gitu kan? Gratisannya kayak gimana? Itu masih terus terus ditanyakan sama beberapa teman-teman dekat saya. Dan apa ya? Itu yang bikin saya juga masih ini di kripto, masih bertahan di kripto juga, dan ngobrolin tentang grup juga. It's free, itu benar-benar gratis. Yang mau join, yang mau tanya-tanya silahkan, nanti ngehubungi mungkin ke Mas Frey, mungkin ke saya. Itu mau gimana cara joinnya, mau tanya-tanya gimana, jangan malu. Mau apa, mulai trading, mau mulai, lebih baik jangan mining. Mau mulai trading kayak gimana gitu, mau belajar kayak gimana, nanti kita semua share di situ, sejauh pengetahuan yang kita tahu. Dan menarik lagi gini, kalau apa ya, kalau dulu kan sempat kita mati ya 2 tahun, grup itu kan, komunitas kita itu mati karena harga benar-benar menghancurkan. Komunitas benar-benar drop banget. Tapi yang di sini nonton ada yang ketawa-ketawa ini. Aku untung ada yang dari harga berapa ya? 2.000, katakan dari 2.000 rupiah jadi 50 rupiah, ada 20.000 rupiah, 30.000 rupiah jadi harga 100 rupiah pun ada gitu kan. Ini turun ini lebih apa dari mengenai Ignis nih. 90% lebih loss. Itu benar-benar bikin kita terpukul, bikin kita belajar apa sih yang harus dilakukan, gimana cara cut loss yang benar, psikologisnya kayak gimana, kayak gitu. Dan ada satu yang menarik, teman-teman grup yang baru ya nggak baru banget sih, mungkin di beberapa bulan terakhir, sejak mungkin yang ikut sama kita agak banyak di Zafu itu, meet up yang agak banyak itu, saya nemu salah satu teman grup baru, teman komunitas baru yang sudah agak jauh lebih tua dari saya, dan dia tuh semangatnya untuk trading itu sangat tinggi gitu loh. Saya sendiri sampai malu karena saya udah mulai, udahlah ntar aja. Ternyata dia masih banyak nanya, banyak. Jadi untuk apa itu namanya, untuk trading di ini masih menjanjikan, masih bisa. Kalau mau tertarik untuk trading, tertarik untuk, saya tidak menyarankan investing juga karena saya nggak bisa untuk long range. Tertarik untuk apa ya, pengen tahu, mungkin kalau pengen tahu teknologi blockchain-nya, ke Mas Frey juga bisa gabung ke kita kayak gitu. Jadi pengen cepet kaya, jangan ngepet aja. jangan trading nggak pernah bikin cepet kaya. Ngepet aja lebih cepet. Nah, pokoknya ada pengen sampingan atau pengen belajar, pengen tahu aja sedikit, boleh kita gabung, kita join ke Surabaya gitu sih. Oke. Link apa, grup WhatsApp, grup Telegramnya ada di bit.ly/Digger SUB, DIGGER SUB. Ini udah muncul countdown terakhir. Jadi intinya gini teman-teman, halving kemungkinan besar akan membawa atau ngatrol harga cryptocurrency naik kayak gitu. Tapi kapannya kita tunggu aja karena ada banyak faktor, tren dan macam-macam. Ya, oke teman-teman, itu tadi live 1 jam bersama Mas Miftah ngomongin tentang cryptocurrency dan juga aset digital. Kalau simpelnya adalah ngomongin tentang perkembangan dunia Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Ini bukan kelanjutan live-nya, ini hanya terakhir saja saya istilahnya closing statement sih dari apa yang ada
yang ada tadi selama 1 jam tadi ngobrolin apa aja. Jadi intinya gini, kalau teman-teman tanya di 2020 ini seperti apa Bitcoin, jawabnya adalah atau kayak gimana market Bitcoin. Jadi market Bitcoin sekarang ini mulai menggeliat karena apa? Karena ada event halving. Event halving ini adalah event di mana pemotongan supply Bitcoin ke market yang awalnya pemotongannya 50% dari supply awal ke market kayak gitu. Nah, tadi Mas Miftah juga sudah berpesan bahwa kayaknya di 2020 ini lebih cocoknya teman-teman mending kalau mau terjun ke dunia Bitcoin itu main trading aja, jangan kemudian main mining. Terus tradingnya juga mainnya yang short term alias ya pendek-pendek aja. Jangan terus berpikir untuk ini dipakai untuk investasi jangka panjang karena pergerakan pasarnya atau nilainya itu sangat fluktuatif, naik turunnya itu fluktuatif, bisa jadi sekarang harganya 138 tapi sejam kemudian 138 juta maksudnya, terus sejam kemudian amblas turun ke 125 juta kayak gitu. Jadi terus gak tahu kapan naiknya, terus tambah drop lagi gitu. Daripada kayak gitu mending main pendek-pendek aja. Kalau mining jelas karena mining itu butuh butuh nilai invest di awal lebih banyak, jadi tidak disarankan untuk mining Bitcoin atau koin cryptocurrency saat ini. Jadi wis mending punya uang berapa dimasukin ke market. Kalau di Indonesia ada Indodax, ada toko kripto, ada banyak macam. Kalau yang market luar yang sudah ada di Indonesia juga ada Binance, main aja di situ, belajar ke teman-teman untuk atau baca-baca di internet cara bagaimana trading untuk pemula, banyak sekali di sana. Ya udah trading di situ, trading pendek-pendek, sekali lagi short term kayak gitu ya. Terus kalau mau yang lebih detail lagi, ada komunitasnya di Surabaya, itu ada namanya Digger Surabaya, atau kita nyebutnya adalah bukan komunitas sih, adalah grup Digger SUB. Digger itu dari penambang, tapi isinya sebenarnya banyak. Ada teman-teman yang suka mengembangkan blockchain, ada juga yang suka mengembangkan trading, ada juga yang suka mining walaupun mantan seperti saya kayak gitu. Jadi nanti bisa join di situ. Linknya ada di bit.ly/Digger SUB. Jadi gitu teman-teman, intinya Bitcoin masih seksi tapi sedikit. Kalau mau nabatin profit masih bisa, tapi harus berilmu, nggak boleh sembarangan. Karena kita harus mainnya jual beli. Nah, trading ini tanggung jawab loss, terus kehilangan uang itu sepenuhnya ada di teman-teman semuanya. Kita hanya ngasih tahu, oh kayak gini. Tapi kalau teman-temannya nggak disiplin, teman-teman sendiri yang ngawur, ya itu tanggung jawab teman-teman sendiri ketika nanti ada loss atau apapun. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, nontonin live Instagram Tahu Tech. Ya, ini sesi Tahu Tech kali ini yang membahas tentang cryptocurrency dan aset digital. Terima kasih sekali yang sudah berinteraksi tadi. Ada Mas Heri Wicatmoko dari Aceh, terus ada Mas Dimbo, Mas Dimas, ada teman-teman banyak, ada Mas Dito, banyak teman-teman tadi juga ada. Terima kasih sekali. Sampai ketemu di live Instagram Tahu Tech selanjutnya. Bye-bye.